Ayat Allah ada dua, ada ayat qauliyah, perkataan Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Ada namanya yang kedua kauniyah, ayat yang Allah pertontonkan melalui bumi, dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebenarnya perlu tadabur, melihat bagaimana alam, bagaimana langit, bagaimana bumi terbentang. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana Allah membentangkan bumi ini. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana Allah mengangkat langit tanpa ada tiangnya. Maka kesemua itu harus senantiasa menjadikan iman kita kepada Allah semakin bertambah. Begitu juga bacaan Al-Quran kita. Disinilah kita membutuhkan dari pemahaman dari setiap yang kita baca. Hari ini kita mudah untuk memahaminya, karena Al-Quran kita sekarang banyak memiliki terjemah. Mungkin hari ini walaupun kita tidak bisa berbahasa Arab, kita bisa memahaminya. Namun Allah tetap memberikan kebaikan dan pahala walaupun kita tidak paham dari apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Di dalamnya Allah menyampaikan kepada kita hambanya tentang karakter, sifat-sifat orang-orang yang beriman. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang pertama Allah katakan di dalam ayat kedua adalah sesungguhnya orang yang beriman itu adalah yang ketika diingatkan oleh Allah wujilat qulubuhum, gemetarlah hatinya. Gemetar, menggigil, bukan seperti orang yang sedang sakit. Karena orang demam juga menggigil karena demam, karena kedinginan. Namun gemetar yang dimaksud di dalam ayat ini adalah spontanitas menuju peringatan Allah tersebut, takut akan azab Allah dan rindu akan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh. Pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjadi kebiasaan pada mereka pada saat itu meminum minuman khamar dan sejenisnya. Kemudian datang peringatan dari Allah. Allah turunkan ayat, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, mengundi nasib dan lain-lain adalah bahagian dari perbuatan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah. Kualitas keimanan pada saat itu yang dimiliki oleh sahabat, spontanitas meninggalkan apa yang dilarang Allah tersebut. Kenapa? Karena takut kepada Allah dan rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita hari ini hadir ke masjid kita yang tercinta ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah? Ini adalah bahagian dari iman.
Karena Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu dipanggil pada hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah untuk melaksanakannya. Dan hari ini iman kita membuat kita datang ke masjid yang kita cintai ini. Begitu juga dengan perintah Allah yang lainnya. Kutiba alaikumusiyam, spontanitas kita berpuasa karena iman kepada Allah, karena takut kepada Allah. Namun kita tidak boleh memilih-milih dalam menjalankan peringatan yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena peringatan Allah bukan hanya salat Jumat, bukan hanya meninggalkan khamar, bukan hanya puasa pada bulan Ramadan, bukan hanya melaksanakan haji, umrah dan lain-lain sebagainya. Banyak perintah Allah yang bahagian dari peringatan yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah. Di dalamnya ada halal haram. Sudahkah kita menjalankan peringatan Allah tersebut? Atau kita ambil satu contoh. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Saling tolong menolonglah kalian di jalan Allah. Jangan kalian bercerai-berai, kata Allah. Ini kan peringatan. Sudahkah kita menjadi bahagian dari orang yang berusaha mempersatukan umat? Atau kita terlibat dalam golongan orang yang berusaha memisahkan umat dari hanya perbedaan masalah furu'iyah dalam ibadah? Maka ini harus kita tanyakan kembali ke dalam diri kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang beriman yang pertama. Ketika diingatkan oleh Allah, maka spontanitas mengerjakan peringatan Allah tersebut ataupun meninggalkan larangan Allah. Allah katakan misalnya dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, pilihlah pemimpin yang taat kepada Allah. Apa yang harus kita perdebatkan dari peringatan Allah tersebut? Atau mungkin itu adalah bahagian dari keegoisan kita. Sementara Allah sudah ingatkan kepada kita bahwasanya kita harus memilih pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah. Karena dengan rasa takut dan taatnya kepada Allah akan menjadikan dia berhati-hati dalam kepemimpinannya. Sungguh setiap peringatan yang diingatkan Allah kepada kita akan memberikan dampak yang baik di dalam hidup dan kehidupan kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dikatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepadanya ataupun membaca ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya kepada Allah. Dan hendaknya semestinya zikir kita, tilawah kita akan menjadikan kualitas iman dan keyakinan kita kepada Allah semakin bertambah. Ayat Allah ada dua. Ada ayat qauliyah, perkataan Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Ada namanya yang kedua qauniyah, ayat yang Allah pertontonkan melalui bumi, dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebenarnya perlu tadabur, melihat bagaimana alam, bagaimana langit, bagaimana bumi terbentang. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana Allah membentangkan bumi ini. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana Allah mengangkat langit tanpa ada tiangnya. Maka kesemua itu harus senantiasa menjadikan iman kita kepada Allah semakin bertambah. Begitu juga bacaan Al-Quran kita. Disinilah kita membutuhkan dari pemahaman dari setiap yang kita baca. Hari ini kita mudah untuk memahaminya karena Al-Quran kita sekarang banyak memiliki terjemah. Mungkin hari ini walaupun kita tidak bisa berbahasa Arab, kita bisa memahaminya. Namun Allah tetap memberikan kebaikan dan pahala walaupun kita tidak paham dari apa yang kita baca. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah proses
gejolak dalam jiwanya mencari sebuah kebenaran tentang adanya Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim melihat api, kemudian menyembah api karena merasa api itu adalah hal yang kuat, yang panas, dan mengatakan ini Tuhan. Namun ketika api tersebut padam, dia mengatakan ini bukan Tuhanku, karena Tuhan tidak mungkin padam. Kemudian proses terus berlanjut. Nabi Ibrahim melihat matahari dan mengatakan ini Tuhan, hadza akbar, ini besar. Namun ketika matahari tersebut tenggelam, dia mengatakan ini bukan Tuhanku, karena Tuhan tidak mungkin tenggelam. Dicantumkan di dalam Al-Quran, diabadikan Allah dalam Al-Quran kisah tersebut, sehingga dengan ketulusan hati, keseriusan diri mencari tentang kebenaran, maka Nabi Ibrahim sampai kepada kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang mampu menciptakan bumi yang begitu indah dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, Allah katakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang beriman akan senantiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal harus kita pahami dengan baik. Tawakal harus diiringi dengan sebuah ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam diri kita. Kita tidak boleh tanpa ada usaha, tanpa ada kesungguhan, kemudian kita mengatakan aku bertawakal. Ini adalah sebuah kesalahan dalam memaknai makna tawakal tersebut. Tawakal adalah sesuatu kesungguhan yang kita lakukan. Kemudian kita telah sampai kepada ending yang maksimal dari usaha yang kita lakukan, baru kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Hari ini kita harus berjuang untuk kebaikan kita, untuk kebaikan umat, untuk kebaikan Indonesia. Dengan apa? Dengan berusaha menebar kebaikan, dengan berusaha menjadi bahagian penting dari perubahan tersebut. Setelah itu semua kita lakukan, baru kita mengatakan tawakal kepada Allah. Ada orang hari ini pasrah kepada Allah, melihat hukum yang hari ini terjadi di negara kita. Ya sudahlah, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah keputusan, kepentingan dari pejabat-pejabat negeri ini. Ini adalah pemikiran yang salah. Kita bisa melakukan sedikit dari usaha kita, minimal dengan menyampaikan kebenaran kepada orang lain, dan minimal dengan berusaha ke depan untuk mencari pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang peduli tentang keadilan dan kebenaran di bangsa ini. Jemaah rahimakumullah, baru setelah itu semua kita lakukan, kita bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang dikatakan di dalam surah Al-Anfal ayat yang keempatnya adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mendirikan salat, senantiasa melaksanakan kewajibannya, yaitu salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menegaskan di dalam hadis-hadisnya tentang pentingnya salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada seorang bapak, pada seorang ayah untuk memukul anaknya ketika 10 tahun belum mau melaksanakan salat. Memukul ada aturannya, tidak boleh memukul dari lutut ke atas, tetapi dari lutut ke bawah, dan ada volume dari kekuatannya, bukan karena marah dan kebencian. Memukul adalah karena peringatan. Namun ini adalah bahagian ketegasan yang disampaikan oleh Rasulullah. Agar apa? Agar generasi ke depan adalah generasi yang salat. Rasulullah juga mengatakan di dalam hadis yang lain, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara muslim dan kafir adalah salatnya. Ketika seorang mukmin tidak salat, maka pada saat itu tidak ada bedanya antara dirinya dan orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan salat adalah merupakan kebutuhan kita untuk memperbaiki diri kita ataupun menjadikan diri kita semakin lebih baik. Allah katakan di dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dengan sifat keluh kesah. Allah yang menciptakan memang keluh kesah di dalam diri kita, kegelisahan dalam diri kita. Wa idza massahu syarru jazua.
Dan apabila Allah berikan kepadanya ujian cobaan, maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila Allah berikan kepadanya kebaikan, rezeki, maka dia sangat pelit. Maka pelit adalah karakter yang Allah hadirkan dalam diri manusia. Namun Allah lanjutkan ayatnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Artinya apa? Sholat yang benar akan mengantarkan kepada karakter yang baik, ucapan yang baik, karakter yang benar, perilaku yang baik, dan perilaku yang benar. Makanya sholat adalah bahagian dari kebutuhan kita untuk memperbaiki diri kita. Terakhir Allah katakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya apa yang Allah berikan dan titipkan kepadanya tidak sepenuhnya miliknya. Terdapat di sana hak orang-orang yang membutuhkan, hak orang-orang yang memerlukan dari bantuannya, sehingga orang yang beriman sadar tanpa diminta dan dipaksa senantiasa membantu orang yang kesusahan, memberikan sedekah dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan, dan inilah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya serta memberikan kepadanya rezeki yang sangat luas. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala kulli sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin fi Palestin, fi Suriya, fi Iraq, في إندونيسيا، في كل مكان وزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أقيموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Seluruh sekarang dan dirapatkan. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبروا وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.